subscribe dan komen ya kan. Jadi saat ini warga beramai-ramai melihat fenomena bumi terbelah yang ternyata di dalamnya itu ada istana masa Hayam Wuruk ya, masa kerajaan Majapahit. Nanti kita bersama-sama warga yang cukup banyak ini melihat fenomena bumi terbelah ini. Ini memang berada di desa Melirang ya. Nah ini di dalamnya itu kita bisa terlihat ternyata di sini ada semacam bumi terbelah. Nah, bumi terbelah yang kita sangat penasaran dengan dalamnya ya. Nah, semoga ada waktu sedikit ini menjelang maghrib karena memang jauh juga perjalanan ya dari dari Pacet Mojokerto menuju ke Melirang, Kecamatan Bunga, Gresik, Jawa Timur. Nah ini. Selain kemudian kita nanti bersama warga yang ramai ya berbondong-bondong melihat bumi fenomena bumi terbelah, kita sangat salfok ya. Jadi pandangan kita salfok dengan kumpulan buah ini. Nah ternyata panen buah apa semacam ini ya, buah sawo. Nah ini buah sawo. Dan luar biasa di sini cukup banyak warga yang antusias ini. Iya. Buah-buah yang sangat panas sekali. Lokasinya. Iya. Nah ini. Kita akan masuk ke dalam. Nah, ini ya. Ya. Teman-teman Majapahit Study Club, kita akan memasuki istana yang terpendam di dalam tanah ini ya, atau istana terpendam atau istana bawah tanah yang konon katanya ternyata banyak prasasti di dinding-dinding guanya, termasuk beberapa arca yang mengindikasikan sebuah cerita Arjuna Wiwaha, termasuk cerita Panji ya di dalamnya. Mari kita memasuki lokasi. Dari atas memang sepintas, dari atas sepintas memang sempit, namun memang ada beberapa longsoran kecil yang menutup pintu gua. Namun ada tangga yang diduga tangga ini dibuat pada masa Majapahit. Ada pintu kecil kan, dan kita melewati ini. Dan ini ada tangga kuno. Nah, kalau kita melihat dari pahatan ini, Iya. ini seperti umur ratusan tahun kan? Iya, sekitar 700 tahun lampau ya, atau bahkan 800. Tangga terdapat apa? Tangga kuno, Tangga kuno memasuki gua. Iya. Nah ini tangga kuno. Tak turun dulu kan? Ah ya. Jadi kita coba turun dan memang agak gelap ya, karena di dalam gua. Kan jangan ditinggalkan. Ya, dan di lokasi ini ada semacam ruangan pertapaan yang seperti kamar ya. Pintunya bisa kita menunduk. Ini maknanya memang kalau pintu rendah masuk ke dalam area suci itu artinya harus menunduk ya. Atau untuk ke. Lah di sinilah Kang sebenarnya ini adalah prasasti inskripsi. Lah ini banyak inskripsi Jawa kuno yang tertindih oleh vandalisme, termasuk pelapukan yang ada. Ini Jawa kuno era Majapahit dari segi langgangnya. Sebelah sini kan? Ya, ini juga ya loh Jawa kuno. Lah ini Jawa kuno semuanya ini. Lah ini Jawa kuno. Ini pelan-pelan. Betul kan? Lu iya. Ini terbaca. Nah, ini banyak ya. Ada sedikit yang bisa kami gak baca mungkin. Nah, ini aksara la ini. Atau lo ya, inilah ya seperti N ini lah, dan ada beberapa yang memang cukup aus ya. Dan selain inskripsi yang banyak era kerajaan Majapahit, kita menduga memang masa-masa Majapahit terutama pertengahan itu kemungkinan kita nanti dibuktikan dengan inskripsi angka tahun. Kita coba mencari angka tahun di sini. Selain itu ada beberapa arca ya. Nah ini ada ukiran yang orang telanjang kan? Ukiran telanjang. Diduga ini bidadari telanjang dalam cerita Arjuna Wiwaha disebut Dewi Supraba dan Tilotama, yaitu dua istri Arjuna setelah membantu
menaklukkan raksasa Niwakatawaca yang ada di Kayangan, maka Arjuna mendapatkan 2 bidadari cantik yang bernama Supraba dan Tilotama. Ayo, yang lainnya Kang mungkin dan luar biasa ternyata memang di dalam ini adalah istana. Lah inilah lubang yang dijaga ketat yang konon katanya tembus Laut Selatan ya. Laut Selatan ya? Iya, yang tembus Laut Kita bisa Selatan. masuk nggak? Nggak bisa, nggak boleh. Ya, dikunci, digembok dan dirantai. Bahaya. Nah, berbahaya kemudian ini. Ya itu menurut cerita tutur yang berkembang ini masuk ke lorong atau Laut tak Selatan. berujung ya Laut Selatan, tembus Laut Selatan. Tidak boleh masuk kan? Di belakang kita ternyata luas loh. Loh iya, Luas. ya, bahkan ada angin-angin yang sangat luas tembus sampai angkasa, penuh dengan semak-semak lumut-lumut, ya seperti dada laki-laki yang itu apa namanya yang penuh dengan rambutnya ya. Nah ini. Nah selain itu juga ini juga ada beberapa sosok pria bertopi, sosok bertopi. Nah ya ini. Berbentuk arca ini. Iya. Dan kiri kanan ya. Nah kiri kanan, ya kiri kanan aja. Ya, Cuma ini labang kayak labang matahari ya. iya, mungkin ini semacam Dwarapala, penjaga Dwarapala pintu ya? ya, Dwarapala Oh, atau kanan kiri ya? iya, guardian ya, guardian. Ada memang Dwarapala yang berbentuk sosok perempuan sebagaimana yang ada di candi Penataran. Itu ada termasuk di Trowulan, di Tunggal Trowulan itu ada Dwarapala yang berbentuk sosok patah ini, perempuan. Kang? Patah Iya, kan, ini ya? banyak vandalisme dan Ini kan patah. ada setengah badan ya. Iya betul Kang. Nah, ini Kang. Kok ada semacam ada sinaran ya? Iya, semacam Apakah ada hubungannya dengan Majapahit gitu? ya biasanya apa? Ini loh makam ular. Loh, lah ya ini. Ini memang dipercaya memang Ini makam ular. ular naga yang memanjang dan itu kepalanya, Kang. Yang menjongak itu kepalanya, kepala ular. Dan itu dipercaya semacam ular naga membatu ya. Nah, ini menembus dalam gua sana ekornya. Nah, ini Kang. Nah, Ini coba. kepalanya kan? Nah, nah, kepala unaga iki. Nah, luar biasa. Nah, ini ada makam wali ya, kita hormati ya. Assalamualaikum tidak lurus, memang seperti ular ya. Insyaallah bikumlakikum ya. Semoga yang dikuburkan Berbelok ke sana. Berbelok. ala hati ini al-Fatihah. Nanti kita bisa masuk ke sana kan? Lebih dalam lagi. Ayo Mas. Ayo coba ini yang Makam pusaka enggak, Tak? Loh, ini kemungkinan ya. Ah, ini ada arca. Makam pusaka. Nah, ini dulu. Ini ada makam pusaka. Ini ya, Tanya menurut Pak Yusuf ya. Iya. Ini adalah pusakanya orang di Majapahit yaitu baju Onto Kusumo Ah. yang masih dipendam saat ini. Ah. Nah, itu ada petinya di dalam. makam kecil ini. Digali, semakin digali, peti itu semakin masuk ke dalam. Oh, jadi ada kekuatan mistis gitu Nah, ya. itu. Ternyata yang dimakamkan itu pusaka. Pusaka. Baju Antakusuma. Nah, Antakusuma itu bisa menembus 7 dimensi loh. lah di sini ada semacam ceruk pertapaan tentunya. Nah, pertapaan ya, pertapaan. Nah, luar biasa ada tangga ya. Kemungkinan besar memang peninggalan Majapahit. Majapahit. Iya, selain ada prasasti, inskripsi, nanti ada angka tahun dan ceruk-ceruk pertapaan seperti ini mirip dengan yang ada di Candi Kendali Sodo Gunung Penanggungan. Nah, itu juga dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Nah, di itu ada semacam ruangan dan pintunya luar biasa, seperti Gua Selomangleng yang ada di Kediri. Pertapaan. Namun ini dibangun pada masa era kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada arca. Nah, kemungkinan arca Ganesha dari segi belalainya, jadi Ganesha bertapa. Ganesha bertapa dari segi wajahnya kuno. Bukan Namun dari bersayap. segi sayapnya ini sangat misterius. Apakah ini memang arca kuno atau enggak? Tapi dari segi wajah, kepala, Ganesha, dan ya? belalainya. Ini belalainya, kan? Belalainya ini Nah, ini Ganesha. belalainya. Ya, Ganesha betul kan? Ada belalainya. Jadi Ganesha bersayap. Tentu ini arca yang sangat langka ya. Nanti ada duanya. Ganesha sendiri lambang ilmu pengetahuan. Ayo masuk Nah, Kang, dan masuk. penolak Ayo, aura-aura negatif. Nah, gua ini gua pertapaan, ada ruangan-ruangan yang cukup lebar dengan langit-langit gua yang dipahat demikian rata ya, seperti kamar. Nah, dan di sini entah kemungkinan Kayak lorek-lorek gitu ya. tapi ini berbentuk oval ini. Kemungkinan ini adalah pintu rahasia ke dimensi lain. Bisa jadi ini. Karena ada lekuk-lekuknya ya yang Lekuk menandakan ya, sepertinya warnanya juga berbeda. warnanya berbeda dengan dimensi yang lain. Nah ini di atasnya juga ada jejak pahatan yang memang gua ini dibuat untuk pertapaan. Lah ini ada gua pertapaan sama dengan yang ada di gua Selomangleng ya.
Ini apa Kang? Ruangan apa ini Kak? Ini ruang pertapaan. Artinya dari lokasi ini kita bisa melihat bahwasanya ini peninggalan kerajaan Majapahit, ada ceruk-ceruk pertapaan, pemujaan, persajian. Diduga ini juga menjadi asrama Kadewa Guruan ya, semacam istana asrama Kadewa Guruan. Nah, disinilah ada angka tahun yang kentara sekali. Lah, ini jelas ini angka 7 sangat terlihat sekali, dan ini angka 2 dari ekornya ini ke kiri. Jadi pasti ini angka 1. Kalau ini kita duga angka berapa ini ya? Sulit sekali ini. Oh, angka 5. Ini dari ekornya ke kanan. Angka 5 ya. Jadi terbaca 1275. 1275. Hayam Wuruk. Loh, Pemerintahan Hayam Wuruk. 1275. Kalau ditambah 78. Jadi 5 tambah 8 berapa? 13 ya. Sisa 1, 7 tambah 7 14 5. Nah, 51. Ini berapa tadi? 5 ditambah 8 13. 53. Berarti 1353. Ketika Hayam Wuruk naik takhta Selama 3 tahun 3 tahun awal ini sudah dibuat. Sehingga ini merupakan gua-gua masa awal kerajaan Majapahit ternyata. Merinding dan sangat merinding sekali. Ini ada celowokan, kemungkinan ini untuk menaruh pusaka ya. Ada apa itu? Seperti Apa itu? Kaget aja. Jangan. Stupika ya? Oh, mustika. Mustika yang ada di dalamnya. Tempatnya itu loh, merah delima itu. Di dalamnya biasanya tempat merah delima itu seperti itu. Atau pusaka ya, luar biasa. Dari istana ini gentong-gentong itu diduga asli juga peninggalan era kerajaan. Itu gentong berjajar, Kang. Iya, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat ya. Lebih tipis begitu ya. Iya, ciri-cirinya. Jadi hiasan-hiasan pinggirnya. Iya, kemungkinan juga untuk wadah air pada masa lalu. Luar biasa ini ya. Jadi gua istana bisa menembus ke langit ya. Ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.